Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita akan ngebahas tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Baik, siswa-siswiku semuanya, sebelum Ibu menjelaskan tentang kedudukan titik, garis, dan bidang, Ibu terlebih dulu akan menjelaskan tentang pengertian titik, garis, dan bidang, kemudian baru ke kedudukan titik, garis, dan bidang. Ada hal-hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama, kalian berdoa dulu sebelum belajar, kemudian memperhatikan setiap penjelasan yang disajikan, mencatat materi yang disajikan. Apabila ada yang tidak dipahami, kita diskusikan di Google Classroom. Selamat mengikuti pembelajaran. Oke, sekarang kita akan membahas tentang titik. Apa yang dimaksud dengan titik? Ayo coba pikirkan, apa sih titik? Sudah menemukan jawabannya? Mari kita cocokkan. Definisi dari titik. Titik merupakan sesuatu yang tidak memiliki ukuran atau tidak berdimensi, dilukiskan dengan tanda atau noktah dan disertai dengan nama titik tersebut. Contohnya, titik A. Nah, yang bulatan kecil itu tandanya atau noktahnya. Dan nama titiknya menggunakan huruf kapital. Misalkan yang ini titik A. Kalau titik B juga sama. Pokoknya nama titiknya harus menggunakan huruf kapital. Faham ya mengenai titik? Mari kita lanjutkan. Selanjutnya, tentang garis. Apa yang dimaksud dengan garis? Silakan dipikirkan. Sudah ketemu jawabannya? Mari kita samakan. Definisi dari garis. Garis merupakan deretan titik-titik tak berhingga jumlahnya yang saling bersebelahan dan memanjang ke dua arah. Contohnya, garis AB. Ini di gambar ini kedua ujungnya dikasih panah karena sesuai dengan definisi memanjang ke kedua arah. Jadi bisa diperpanjang lagi. Dan untuk penamaannya disimpan di setiap ujungnya. Kalau di sini garis AB berarti setiap ujungnya dikasih titik A dan titik B. Dan menggunakan huruf kapital. Untuk penulisannya, kalian buat dulu AB, kemudian atasnya dikasih garis. Dibacanya garis AB. Kalau kalian ingin membuat penamaannya menggunakan huruf kecil, kalian bisa menuliskannya seperti ini. Garis G, ini contohnya garis G, G-nya menggunakan huruf kecil dan diletakkannya di samping garisnya, bukan di ujungnya. Sebenarnya sih bebas, bisa di ujungnya juga, bisa di sampingnya. Yang penting terlihat bahwa garis itu namanya garis G. Ini G-nya juga bisa diganti, bisa A, bisa B, bisa C, dan lain-lain. Oke, paham ya tentang garis? Kita lanjutkan ke bidang. Apa yang dimaksud dengan bidang? Ada yang tahu bidang? Bidang apa ya? Apa coba? Ayo dipikirkan baik-baik. Sudah menemukan jawabannya? Mari kita samakan. Bidang merupakan himpunan garis-garis yang anggotanya lebih dari 2 garis dan berdimensi 2.
yaitu dimensi panjang dan lebar. Jadi bidang itu memiliki dua ukuran, ukuran panjang dan ukuran lebar. Paham ya sampai sini? Bisa kita lanjutkan? Oke, kita lanjutkan. Kedudukan titik terhadap garis. Jika diketahui titik T dan garis G, yang mungkin terjadi adalah yang pertama, titik T terletak pada garis G atau garis G melalui titik T. Yang kedua, titik T terletak di luar garis G atau garis G tidak melalui titik T. Nah, gambarnya seperti ini. Untuk yang pertama, titik T-nya terletak pada garis G. Untuk yang kedua, titik T-nya di luar garis G. Itu kedudukan titik terhadap garis. Paham ya? Kita lanjutkan. Sekarang kedudukan titik terhadap bidang. Jika diketahui titik T dengan bidang H, yang mungkin terjadi adalah yang pertama, titik T terletak pada bidang H, atau bidang H ketika diperpanjang atau diperlebar, titik T-nya tetap berada pada bidang H. Kemudian yang kedua, titik T terletak di luar bidang H, atau bidang H-nya diperpanjang atau diperlebar, titik T-nya tetap berada di luar bidang H. Gambarnya seperti ini. Paham ya sampai sini? Kita lanjutkan. Sekarang Ibu beri contohnya. Perhatikan kubus berikut. Di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Pertanyaannya, tentukan titik yang terletak pada garis AB. Pertanyaan yang kedua, tentukan titik yang terletak di luar garis AB. Coba perhatikan baik-baik kubusnya. Sudah menemukan jawabannya? Mari kita cocokkan. Baik, penyelesaiannya seperti ini. Titik yang terletak pada garis AB adalah titik A dan titik B. Ini disesuaikan dengan nama garisnya. Kalau garis AB berarti titik yang terletak pada garis AB adalah titik A dan titik B. Kemudian, titik yang terletak di luar garis AB adalah titik C, D, E, F, G, dan H. Untuk yang kedua ini, kalian tinggal mencari titik selain A dan B. Paham ya? Sampai sini. Kita lanjutkan. Untuk yang selanjutnya, tentang kedudukan garis terhadap garis. Kedudukan garis terhadap garis lain terdapat 4 kemungkinan, yaitu berimpit, berpotongan, sejajar, dan bersilangan. Yang pertama, berimpit. Di sini contohnya garis M dan garis L. Garis M dan garis L dikatakan berimpit jika kedua garis terletak pada satu bidang dan setiap titik pada garis L terdapat juga pada garis M. Kemudian yang kedua, berpotongan. Garis M dan garis L dikatakan berpotongan jika kedua garis terletak pada satu bidang dan memiliki satu titik persekutuan atau satu titik perpotongan. Yang ketiga, sejajar. Garis M dan garis L dikatakan sejajar jika
kedua garis terletak pada satu bidang dan tidak memiliki satupun titik persekutuan. Jadi ketika garis M diperpanjang dan garis L diperpanjang, keduanya tidak akan berpotongan. Itu dinamakan sejajar. Yang selanjutnya bersilangan. Garis M dan garis L dikatakan bersilangan jika kedua garis tidak dalam satu bidang. Maksud bersilangan di sini, dua garis ini tidak berpotongan dan tidak sejajar, kemudian tidak dalam satu bidang, jadi bidangnya berbeda. Kalau masih bingung, nanti kita lihat contohnya seperti apa. Yang selanjutnya, tentang kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, garis sejajar dengan bidang. Sebuah garis dikatakan sejajar dengan bidang jika garis tersebut sejajar dengan sebuah garis pada bidang tersebut. Yang kedua, garis terletak pada bidang. Sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika garis dan bidang sekurang-kurangnya memiliki dua titik persekutuan. Yang ketiga, garis menembus bidang. Sebuah garis dikatakan menembus bidang jika garis tersebut dengan bidang hanya memiliki satu titik persekutuan. Oke, kita lihat contohnya. Contohnya, perhatikan kubus berikut. Di sini saya menggunakan kubus ABCD EFGH. Pertanyaannya yang pertama, tentukan kedudukan garis AB dengan garis CD. Yang kedua, tentukan kedudukan garis AB dengan garis AD. AB dan AD. Tentukan kedudukan garis AD dengan GH. Yang keempat, tentukan kedudukan garis FG apabila garis FG digeser ke bawah sehingga titik F menempel pada titik B dan titik G menempel dengan titik C. Yang kelima, tentukan kedudukan garis GC dengan bidang ABFE. Yang keenam, tentukan kedudukan garis FG dengan bidang ABFE. Yang ketujuh, tentukan kedudukan garis EF dengan bidang ABFE. Baik, mari kita lihat penyelesaiannya. Ini gambar kubusnya. Biar kalian kebayang, saya tampilkan lagi kubusnya. Pertanyaan yang pertama tadi, kedudukan garis AB dengan CD. Lihat, AB ada pada sisi alas, CD juga pada sisi alas, dan berhadap-hadapan. Ini yang dinamakan dengan garis yang saling sejajar. AB sejajar dengan CD. Kemudian yang kedua, kedudukan garis AB dengan AD. AB dengan AD masih sama-sama dalam bidang alas. Kedudukannya adalah berpotongan dengan titik potongnya titik A. Nah, dia punya titik persekutuan, yaitu titik A. AB dan AD berpotongan di titik A. Kemudian yang ketiga, kedudukan AD dengan GH. AD dengan GH. AD ada di bidang alas, GH ada di bidang atap. Mereka berbeda bidang, berarti kedudukannya bersilangan. Dan tidak sejajar juga tidak berpotongan. Itu yang dimaksud dengan bersilangan.
Kemudian kedudukan FG apabila FG digeser ke bawah sehingga F ada di B dan G ada di C, maka kedudukannya adalah berimpit. Ya. Paham sampai sini? Kita lanjutkan ya. Kedudukan GC dengan bidang ABFE. GC dengan bidang ABFE. ABFE adalah bidang frontal, GC di belakang ya. Kedudukannya sejajar. GC sejajar dengan garis mana? GC sejajar dengan garis BF pada bidang ABFE. Maka dinamakan garis GC sejajar dengan bidang ABFE. Kemudian, kedudukan garis FG dengan bidang ABFE adalah menembus bidang, di mana titik tembusnya adalah titik F. Kemudian, yang ketujuh, kedudukan garis EF dengan bidang ABFE adalah garis EF terletak pada bidang, karena EF bagian dari bidang ABFE. Paham ya sampai sini? Kalau ada pertanyaan, kita diskusikan pada Google Classroom. Oke. Dilanjut ya. Baik, kita lanjutkan tentang kedudukan bidang terhadap bidang. Yang pertama, berimpit. Dua bidang dikatakan berimpit jika setiap titik terletak pada kedua bidang. Yang kedua, sejajar. Dua bidang dikatakan sejajar jika kedua bidang tidak memiliki satupun titik persekutuan atau titik perpotongan. Yang ketiga, berpotongan. Dua bidang dikatakan berpotongan jika kedua bidang memiliki sebuah garis persekutuan atau sebuah garis perpotongan. Mari kita lihat contohnya. Baik, mari kita lihat contohnya. Perhatikan kubus berikut. Di sini ada kubus ABCDEFGH. Pertanyaannya, yang pertama, tentukan kedudukan bidang ABCD dengan bidang EFGH. Yang kedua, tentukan kedudukan bidang ABCD dengan bidang ABFE. Yang ketiga, tentukan kedudukan bidang ADHE apabila bidang ADHE digeser ke kanan sehingga titik A menempel pada titik B, titik D menempel pada titik C, titik E menempel pada titik F, dan titik H menempel pada titik G. Ada yang sudah tahu jawabannya apa saja? Mari kita cocokkan. Penyelesaiannya sebagai berikut. Ini saya tampilkan kembali gambar kubusnya. Untuk yang pertama, kedudukan bidang ABCD dengan bidang EFGH. ABCD bidangnya itu bidang alas, EFGH bidangnya bidang atap. Saling berhadapan dan tidak berpotongan. Artinya, bidang ABCD dan bidang EFGH kedudukannya sejajar. Yang kedua, kedudukan bidang ABCD dengan bidang ABFE adalah berpotongan. ABCD bidang alas, ABFE bidang frontal. Lihat, di sini mereka saling berpotongan. Dan ada garis persekutuannya atau garis perpotongannya, yaitu garis AB. Oke. Kalian bisa menemukan
di contoh lainnya ya. Kemudian yang ketiga, kedudukan bidang ADHE apabila bidang ADHE digeser ke kanan, sehingga titik A menempel di titik B, titik D menempel di titik C, titik E menempel di titik F, dan titik H menempel di titik G adalah berhimpit. Coba kalian bayangkan ketika bidang ADHE ini kalian geser ke kanan, sampai keempat titiknya menempel di bidang BCGF, maka kedudukannya adalah berhimpit. Oke, paham ya sampai sini? Apabila kalian ada yang ingin ditanyakan, kita diskusikan pada Google Classroom. Oke, terima kasih. Baik, siswa-siswiku semuanya, sekian dulu penjelasan mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa kalian pahami dengan baik, dan apabila ada yang ingin kalian tanyakan, kita diskusikan di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.